Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang tasrif furu' untuk lafif. Ada di situ tasrif, contoh tasrif furu' bab fa'ala untuk kata sawwa. Sawwa, sawwaya, sawwau. Sawwat, sawwata, sawwaina, sawwaita, sawwaituma, sawwaitum, sawwaiti, sawwaituma, sawwaitunna, sawwaitu, sawwaina. Itu fi'il madhi ya. Kemudian ada di situ yusawwi, yusawwiyani, yusawwuna. Tusawwi, tusawwiyani, yusawwina. Tusawwi, tusawwiyani, tusawwuna, tusawwina, tusawwiyani, tusawwina, usawwi, musawwi. Dan kosakata lain yang telah disebutkan tasrif furu'nya ya daripada kosakata bina al-afif ini untuk sawwa. Kemudian ada di setelahnya contoh tasrif furu', praktik tasrif furu' untuk qawa yang masuk di bab fa'ala. Qawa, qawaya, qawau, qawat, qawata, qawaina. Ya, bisa kita baca. Kemudian di fi'il amr ada praktik qawi, qawiya, qawu, qawi, qawiya, qawina. Itu bisa dibaca ya. Kemudian tadawa masuk di bab tafa'ala. Kita baca fi'il mudhari'nya. Yatadawa, yatadawayani, yatadawawna, tatadawa, tatadawayani, yatadawaina, tatadawa, tatadawayani, tatadawawna, tatadawaina, tatadawayani, tatadawaina, atadawa, natadawa. Tadawa, tadawaya, tadawau, tadawai, tadawaya, tadawaina. Ya, tadawa berarti apa? Berobat. Kemudian ada di situ insyawa. Insyawa, insyawaya, insyawau. Insyawat, insyawata, insyawaina, dan seterusnya. Kemudian ada munsyawin, munsyawiyani, munsyawuna, munsyawiyatun, dan seterusnya. Mudah ya. Ya, tinggal nanti kita lancarkan ya secara lisan sampai benar-benar kita bisa mentafsir tanpa melihat buku ya. Ini kalau dibilang menghafal sebenarnya juga tidak menghafal ya, tapi lebih kepada sering mempraktekkan. Nanti di situ kita bisa sampai benar-benar lidah kita itu lentur untuk mentafsir suatu kata ya. Misalkan kita ambil contoh di kosakata, daftar kosakata misalkan ada contoh hayya. Hayya ini bagaimana kita itu bisa mentasrif ya. Ini saya kasih gambaran. Kita coba melihat gambarannya. Memang asalnya kita memang kudu hafal tasrif wazannya dulu ya. Wazan dasarnya. Dan setelah itu kita bisa mengaplikasikan tasrif mauzunnya dengan hafalan kita terhadap tasrif wazan tersebut. Wazan dasarnya. Sehingga walaupun kita memang belum pernah melihat praktik secara praktik tasrif furu ya untuk suatu kata mauzun ya, maka seharusnya kita bisa langsung otomatis mentasrifnya secara al-furu maupun al-usul tanpa harus melihat wazan dasar. Setelah sebelumnya kita lancar terhadap hafalan tasrif wazan. Misalkan contoh hayya. Hayya ya seperti kita katakan tadi yang berarti mendoakan.
di kesempatan sebelumnya. Hayya, bagaimana kita tasrif kata ini? Secara al-furu'. Kalau al-furu' berarti mencakup usul juga ya. Hayya yuhayyi tahiyyatan, muhayyin muhayyan, hayyila tuhayyi muhayyan muhayyan, huyiyya yuhayya. Kemudian dari situ kita tasrif juga furu'nya. Hayya, hayyaya, hayyau, hayyat, hayyata, hayyaina, hayyaita, hayyaituma, hayyaitum, dan seterusnya. Yuhayyi, yuhayyiyani, yuhayyuna, tuhayyi, tuhayyiyani, yuhayyina, tuhayyi, dan seterusnya. Hayyi, misalkan fi'il amrnya, hayyi, hayyiya, hayyu, ya, dan seterusnya. Jadi, seperti itu. Memang, sebagaimana sudah pernah kita bahas di kajian tasrif dasar, di situ memang kita makanya diminta untuk kita itu benar-benar menghafal tasrif wazannya secara mendasar. Ya, secara mendasar. Itu sampai benar-benar lancar, lengket ya, benar-benar lengket. Itu insya Allah bisa ngefek ke ketika kita diminta untuk mentasrif secara al-furu untuk suatu kata mauzun. Mauzun yang masuk di bab wazan masing-masing daripada 22 bab wazan. Ya. Dan tentu kosakatanya lebih banyak kan, karena memang wazan yang ada itu kan memang dirumuskan untuk memudahkan mempelajari bahasa Arab yang begitu luas kosakatanya, ya. Maka wazan dasar itu penting untuk dihafal. Dan selanjutnya mauzun-mauzunnya bisa mengikuti. Ya, kemudian ada istarwi, istarwiya, istarwu, ya, istarwi, istarwiya, istarwina, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya, para pendengar sekalian. Ya, saya kira ini mudah, insya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita, memberikan kita kelancaran, dan yang utama memberikan kepada kita keikhlasan dalam belajar, karena memang itu yang seharusnya menjadi tujuan kita mempelajari ilmu agama, dan bahasa Arab merupakan di antara ilmu alat di dalam mempelajari ilmu yang lain. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Poin untuk melengkapi pembahasan dan mengakhiri di pembahasan bab ke-6 ini, bab lafif, yaitu masih seputar isim mangkus, isim maksur, dan isim mamdud. Dan kali ini kita akan membaca atau membahas sekilas tentang tasniyah untuk isim mangkus, maksur, mamdud. Maknanya, kita melihat bagaimana sih bentuk musanna untuk ketiga macam isim tersebut. Ya, mangkus, maksur, mamdud. Dikatakan di situ, bila secara marfu', ya kalau bicara marfu', mansub, majrur itu kita sudah paham ya. Seperti halnya kita belajar ilmu nahwu. Bila secara marfu', maka dengan menambahkan alif dan nun. Dan bila secara mansub atau majrur, maka dengan menambahkan ya dan nun. Sebagaimana ini rumus untuk musanna suatu isim secara umum. Berlaku juga untuk mangkus, maksur, dan mamdud. Yaitu sama. Kalau mereka dalam posisi i'rab marfu', berarti ditambahkan ani. Tetapi kalau i'rabnya dalam posisi mansub atau majrur, dengan menambahkan ya dan nun. Aini. Ani dan aini. Ya dan nun. Namun, masing-masing kondisi tersebut dengan disertai beberapa ketentuan tambahan. Ya. Dikatakan di situ, ya, untuk tiap-tiap jenis isim, sebagaimana penjelasannya tergambar melalui tabel dan catatan kaki berikut ini. Jadi, untuk mangkus, di samping ada penambahan alif dan nun, atau ya dan nun, sesuai i'rabnya, ada ketentuan lain. Kemudian maksur, di samping dengan penambahan ani atau aini, ada ketentuan lainnya.
Demikian pula dengan mamdud. Nah, pembahasan sebelumnya ketika kita mengenal mangkus, maksur, mamdud itu nanti masih bersambung di pembahasan kali ini. Sebagaimana kenapa kok kita katakan di situ mangkus bagiannya terbagi kepada ini dan ini, tapi kok pembagiannya berbeda untuk yang maksur. Maka ini pentingnya penjelasan sebelumnya yang masih bersambung untuk pembahasan kali ini. Untuk yang mangkus, seperti misalkan dari contoh al-qadi. Qadi atau al-qadi atau qadin ketika marfu' ya dengan penambahan alif dan nun berkasrah sehingga menjadi al-qadiyani. Ya, al-qadiyani. Al-muqtadi al-muqtadiyani. Dan ketika mereka mansub atau majrur dengan menambahkan aini sehingga menjadi al-qadiyaini atau al-muqtadiyaini. Nah, ini masih mudah. Adapun yang maksur. Maksur yang thulathiyah ya di mana susunannya adalah 3 huruf hijaiyah dan ghairu thulathiyah di mana susunannya lebih dari 3 buah huruf hijaiyah atau boleh kita katakan huruf illahnya ada posisi ketiga untuk thulathiyah dan ghairu thulathiyah huruf illahnya ada posisi setelah huruf ketiga karena memang susunannya lebih dari 3 huruf. Maka ini beda. Thulathiyah dan ghairu thulathiyah beda. Yang thulathiyah sebagaimana kita sudah tahu ya, maksur itu apa? Diakhiri dengan alif lazimah. Kalau mangkus, ya lazimah. Di mangkus tadi sudah jelas contohnya. Ya lazimah hidup dengan harakat yang hidup. Di sini maksur alif lazimah berubah ke asalnya untuk yang thulathiyah. Untuk yang thulathiyah, alif lazimah berubah ke asalnya. Apakah alif lazimah itu asalnya wawu ataukah asalnya ya? Ya. Contoh. Al-huda dan al-asa. Al-huda ya, al-huda alif lazimah yang ada di kata al-huda itu alifnya asalnya adalah ya. Sehingga ketika mutsanna dia kembali ke asalnya. Dan di sini kita lihat hasilnya. Al-huda menjadi al-hudayani. Alifnya berubah menjadi apa? Ya. Kemudian ditambahkan alif dan nun. Ditambahkan alif dan nun. Adapun al-asa, kita lihat asalnya apa? Al-asa, alif lazimah yang ada di kata al-asa asalnya adalah wawu. Ya. Sehingga hasilnya dengan menambahkan alif dan nun menjadi al-asawani. Jadi al-huda menjadi al-hudayani, bukan al-hudani, bukan. Dan al-asa menjadi al-asawani, bukan juga al-asani, ya tidak. Tetapi alif lazimah berubah kepada huruf aslinya. Huruf aslinya apakah sebagai wawu dan ataukah sebagai ya. Ya. Dan ketika mereka mansub atau majrur, kita bisa lihat berubah ke asalnya lalu dengan menambahkan ya dan nun. Sehingga menjadi al-hudayani menjadi al-hudayaini, al-asawani menjadi al-asawaini. Bagaimana dengan ghairu thulathiyah? Ghairu thulathiyah dikatakan di situ alif lazimah berubah menjadi ya. Ya. Alif lazimah berubah menjadi ya. Jadi tidak berubah ke asalnya. Walaupun ya. Maksudnya begini, berubah kepada ya dan tidak berubah ke asalnya. Di situ ada contoh, saya tidak tahu apakah di ghairu thulathiyah itu ada yang asalnya wawu atau tidak. Tapi ini sebatas yang saya ketahui, untuk yang ghairu thulathiyah berubahnya kepada ya. Apakah ini ya aslinya atau memang diharuskan berubah menjadi huruf ya. Ya. Contoh di situ al-muqtada, al-mutawaffa, ya. Al-muqtada
ya. Huruf ilahnya kan di posisi lebih, ya, bukan pada posisi huruf ketiga ya. Mim, qaf, ta, dal, kemudian ya di urutan kelima, ya. Al-mutawaffa, mim, ta, wawu, fa, kemudian ya, urutan keenam, ya. Maka al-muqtada, alif lazimah berubah menjadi ya, sehingga menjadi al-muqtadayani. Al-mutawaffa, alif lazimah juga berubah menjadi kepada huruf ya, menjadi al-mutawaffayani. Ya. Ya, berubah kepada ya dan menambahkan alif dan nun. Sebagaimana aplikasi ini terdapat dalam praktik tasrif al-furu'. Misalkan di ismul fa'il maupun ismul maf'ul. Ada contoh, muqawan menjadi muqawayani. Mustarwan menjadi mustarwayani. Ya, seperti itu. Mustarwan, mustarwayani. Sehingga tidak mustarwan, mustarwani, tetapi mustarwayani. Ya, nah, seperti itu. Nah, ketika mansub dan majrur tinggal diganti, yaitu menjadi aini, sehingga al-muqtadayaini dan al-mutawaffayaini. Adapun untuk al-mamdud, maka bila mana asalnya wawu atau ya, maka kaidahnya hamzah boleh berubah menjadi huruf asalnya atau tetap sebagai hamzah. Maksudnya begini, isim mamdud contohnya yang asalnya adalah wawu, yaitu ar-raja. Ar-raja'u asalnya ar-raja'u. Isim mamdud yang asalnya ya, al-buka'u asalnya al-bukayu. Ya. Maka di sini hamzah pada isim mamdud tersebut boleh berubah menjadi huruf asalnya atau tetap sebagai hamzah. Kemudian dilanjut dengan menambahkan ani atau aini. Maka ar-raja'u boleh tetap ar-raja'ani, hamzahnya tertulis hamzah, atau berubah kepada wawu asalnya, yaitu ar-rajawani. Sebagaimana al-buka'u boleh tetap hamzah al-buka'ani, atau berubah menjadi ya yang asalnya, yaitu al-bukayani. Seperti itu, ya. Dan ketika mansub majrur pun begitu. Al-buka'aini atau al-buka'iyaini. Ar-raja'aini atau ar-rajawaini. Ya, seperti mana as-sama, ya. Nanti akan kita lihat di pembahasan jamaknya. As-sama itu as-sama'u atau as-samawu, berarti as-sama'ani atau as-samawani. Kemudian mamdud yang hamzahnya hamzah asli, yaitu hamzah yang biasanya fi'il mahmus, ya. Qara'a, khoti'a, kemudian jaru'a. Kalau yang isim mamdud asalnya waw dan ya kan biasanya untuk fi'il-fi'il mu'tal, ya. Mu'tal. Kemudian mengalami ibdal sehingga menjadi hamzah. Ya. Roja, yarju, rojaan, ya. Jadi kenapa kok tidak rojawan? Nah, maka karena di situ memang ada ibdal. Ya, roja, yarju, rojaan, asalnya rojawan, baka, yabki, bukaan, asalnya bukayan. Adapun yang hamzahnya hamzah asli untuk fil mahmus, maka al-qurra menjadi di situ kaidahnya apa tidak disebutkan kayak ketentuannya, ya. Ya, yaitu tetap dalam posisi hamzah. Al-qurra'ani, al-khatta'ani, al-qurra'aini, al-khatta'aini. Adapun yang ketiga yaitu isim mamdud yang hamzahnya merupakan tanda muannats, maka di sini hamzah berubah sebagai atau berubah menjadi wawu. Ya, berubah menjadi wawu. Contohnya al-hamra'u menjadi al-hamrawani. Az-zarqa'u az-zarqa'ani. Sebagaimana adalah nama orang. Al-khonsa'u berarti al-khonsawani. Ya, al-khonsawaini.
ya, dan seterusnya. Nah, ini pembahasan tentang tasniyah ketika isim tersebut mangkus, mamdud, dan maksur. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.